kematian, tidak. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka tetap hidup dan justru ditempatkan di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Gitu. Ini masalah metafisika. Nah, setelah itu kemudian orang-orang ini ditempatkan setelah diinterogasi ya oleh petugas malaikat-malaikat itu. Setelah itu ditunjukkan disiksa di neraka atau masuk surga. Tapi bukan surga yang akan datang, tapi surga yang ditunjukkan di alam barzakh ya. Karena setelah interogasi itu kemudian mereka ditidurkan. Makanya nanti suatu saat kita akan bahas tentang ada 3 macam surga dan ada 3 macam neraka, insya Allah, supaya kita nggak salah paham. Karena selama ini terjadi banyak pembahasan tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu setelah diajari Allah ilmu ini terus akhirnya Nabi Adam ditempatkan di jannah. Iya kan? Ya. Pengertian jannah itu surga. Nah, surga yang mana? Kan gitu. Loh, mosok mlebu swarga kok metu meneh. Padahal mlebu swarga itu khalidina fiha abada. Makanya kita harus tahu surga yang mana yang ditempati oleh Nabi Adam. Karena di alam barzakh juga ada surga. Itu loh. Nah, ini nanti akan kita bahas pada saat-saat berikutnya supaya kita menambah wawasan dan pemahaman, supaya kita nggak terlalu salah kalau kita ini salah. Nah, kemudian kenapa manusia ini kok seringkali mengambil khodam dari bangsa jin? Karena menganggap bahwa jin itu lebih praktis, tidak banyak diketahui orang, juga lebih efektif. Kongkon nyolong duit gak ana wong weruh gitu. Ujug-ujug duwike teko dhewe. Iku duwe apa jenenge? Tuyul. Tuyul itu juga namanya khodam, salah satu bentuk dari khodam. Tuyul itu engko nek ngerampok sawangane kok ketok wong. Dadi begal ya ketok wong. Dadi penjambret ya ketok wong. Tetapi nek duwe tuyul kan gak ketok wong. Ujug-ujug nek omah akeh duwite kan ngono nggih. Padahal ya padha ae, iku ya nyolong. Iku mengambil hak orang. Makanya kalau uang-uang sing duwe tuyul iku nek sifatnya pesugihan itu mereka punya uang bukan duitnya jin tapi duitnya menungso. Makanya didelok duit iki nganggo seri apa enggak. Nek iki duit ana serine berarti iku dudu duit jin. Mergo jin gak duwe duit berseri. Itu mesti duitnya menungso, cuma jin oleh nyolong. Berarti orang yang mempunyai khodam berupa tuyul itu ya sama dengan pencuri, perampok, penjambret, juga koruptor, sama. Tapi kan wong weruh, kan ngono nggih. Nah, ini koruptor kan reruh. Engko wayahe akhir tahun di total duitnya kurang sakmene. Oh, berarti korupsi ku begitu.
Itu kenapa banyak orang yang memilih mencari khodam dari bangsa jin, karena dianggap lebih efektif, lebih praktis. Tapi itu nanti sama halnya dia telah menjual dirinya. Surganya ditukar dengan neraka. Sudah. Hati-hati, benar, nggih? Maka karena itu jin itu selalu berusaha untuk menipu orang. Tidak ada jin yang tidak menipu. Jangan sampai kita ini percaya begitu saja. Kenapa? Karena biasanya jin-jin itu berpenampilan, berbentuk apa yang disegani oleh orang itu, apa yang disukai oleh orang itu. Jin itu pandai berpenampilan. Sesungguhnya jin itu tidak bisa ditangkap oleh benda-benda atau alat-alat fisika. Tetapi kalau ada misalnya ada penampakan yang bisa ditangkap dengan kamera, itu bukan jin, tapi itu penampakannya. Jin menggunakan benda lain yang bersifat fisika. Mungkin dia membawa jasate sopo, bawa ke situ. Tapi jin itu yang berada di dalam tubuhnya orang itu. Kalau jinnya sendiri itu tidak bisa ditangkap oleh alat-alat fisika, tidak bisa. Tapi hanya ada energinya ada. Alat-alat elektronik bisa mendeteksi adanya jin. Bisa mendeteksi energinya. Kalau dalam bahasa agak rada mendaring disebut mendeteksi aura. Aura itu tergantung. Kadang-kadang tertangkap auranya warna merah, ada kalanya warna biru, ada kalanya warna putih, tergantung energinya. Ini supaya mengerti saja sebagian, dan tidak mungkin saya menjelaskan sedetil-detilnya. Aku khawatir engko pas terlalu detail terus kepingin. Ku bahaya, nggih. Tapi ya ini sekedar untuk diketahui agar kita jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Nah, maka karena itu jin itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya bisa berpenampilan seperti ular. Awake ular, kepalanya manusia. Jenenge apa? Lorong. Itu diantaranya. Ada kalanya berupa siluman. Nah, siluman itu berubah-ubah, macam-macam perubahannya. Dan jin itu bisa berpenampilan seperti hewan-hewan, seperti singa, kera, babi. Ya, mulane ana babi ngepet nggih. Dan macam-macam. Dan bahkan ada kalanya dia menjelma seperti benda-benda mati. Ya, seperti ake, tapi itu bukan itunya. Akenya ake. Tapi jin itu memanfaatkan, dia menggunakan energinya untuk mempengaruhi manusia. Maka seolah-olah ake itu mempunyai apa? Kekuatan. Sebenarnya akenya itu tidak ada apa-apanya. Tetapi yang menunggu ini, yang membawa ini,
karena ditawarkan kepada orang kon gelem ta iki duwe kekuatan ngene padahal sajane dheweke dhewe nek kono iku gitu loh. Bukan siapa-siapa. Nah, ini yang banyak tidak tahu. Dianggap keris itu punya kekuatan. Konek kerisnya di depno ini kekuatannya dadi ngene, nek ngene dadi ngene, nek ngene dadi ngene. Itu padahal itu permainan semua dari khodam-khodam itu. Ya, semuanya itu nanti tidak ada pertanggungjawabannya karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, padahal di ayat 128 tadi sudah dijelaskan justru manusialah yang dadani persoalan-persoalan di akhirat. Karena apa? Karena yang merasakan manfaatnya itu hanya manusia. Padahal tidak. Justru manusialah yang dimanfaatkan oleh jin. Untuk apa? Untuk mengikuti tipu daya. Karena jin ini kebetulan bukan jin yang mukmin. Kalau jin yang mukmin tidak mungkin mempengaruhi keburukan. Kalau jin itu bukan mukmin, itu dia menawarkan kepada nuwun sewu sing duwe untuk bisa membunuh orang, untuk bisa melet orang, untuk bisa meneluh orang. Istilahnya ngono santet. Itu yang mengerjakan itu. Nah, sing duwe tinggal perintah tok. Iki lho Pakku, engko lebokno wong iki ya. Wis, budal, jus. Budal mlebu nang ngene wetenge wong sing dituju. Nah, padahal kalau dipikir, kalau orang itu niat ingin membunuh orang, piro dosane? Padahal kadang-kadang dukun itu hitungan orang, ono sing wis mateni 100 wong, ono sing mateni 500 wong. Memang kita sih untung. Mergo setiap orang yang mau nyantet orang datang ke situ memberi uang sekian, akeh duitnya. Untung dunianya tapi rugi akhiratnya. Begitu. Mulane hati-hati. Nek duwe persoalan, duwe problem, enggak usah datang ke dukun-dukun. Mintalah kepada Allah. Tinggal kita ini yakin atau tidak pada Allah, pada janjinya Allah. Ngoten nggih? Yes. Nah, ada jin yang paling jahat atau paling brengsek itu dinamakan dengan ifrit. Ifrit ini pernah terjadi mengecoh si Abu Hurairah. Pernah Abu Hurairah itu terkecoh oleh jin ini. Karena pada waktu itu Abu Hurairah mendapatkan tugas untuk menjaga sembako, ya, sembakonya orang-orang fakir miskin. Nah, ifrit ini dia datang dengan menjelma seorang pemuda yang kelihatannya miskin gitu. Dia mengambil makanan itu, ketangkep oleh Abu Hurairah. Setelah ketangkep, yang namanya anak orang kan ditangkep kan kena. Nek jine ngono gak iso, tapi kan dia berpenampilan seperti anak. Dia menangis, memelas, minta dikasihani. Mari ngono
oleh Abu Hurairah, wis gak apa-apa sesemane aja rene ya. Nggih, kalaupun besok lagi teko meneh. Nyolong meneh. Ditangkep maneh Abu Hurairah, ya arek iku meneh gitu lho. Wis mari ngono ketangkep, ngono meneh. Sampai 3 kali ketangkep maneh. Dan itu baru Abu Hurairah mengancam bahwa kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah. Setelah mendengar bahwa dia akan dilaporkan kepada Rasulullah itu, dia berjanji tidak akan mengulangi dan dia memberi hadiah kepada Abu Hurairah sebagai tip kebaikan dia tidak melaporkan pada Rasulullah. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Apa itu? Ayat kursi. Si anak tadi mengatakan, nek sampeyan maca iki gak kira ono jin yang berani datang. Nek sampeyan kepengin ngusir jin teko omah, sampeyan wacana ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Iya. Nah, setelah itu, setelah si jinnya tadi lari, paginya Abu Hurairah menemui Rasulullah, cerita gitu. Terutama cerita kalau si jin itu memberi hadiah surat ayat itu. Artinya apa? Ayat itu adalah ayat yang bisa membuat jin itu gak kerasan, jin itu lari gitu loh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tidur sempatkan dulu membaca ayat itu, sempatkan. Dan insya Allah kalau ibu bapak membiasakan ayat itu, biasanya bapak ibu bisa bangun sing dikarepno jam piro, insya Allah. Nah, kemudian Abu Hurairah memberitahukan, Rasulullah, saya mengalami ini 3 hari berturut-turut, terus saya diberi hadiah surat itu. Walaupun Abu Hurairah juga sudah hafal, itu loh. Bukan berarti Abu Hurairah nggak hafal.
Abu Hurairah lebih dulu hafalnya karena dia selalu bersama Rasulullah. Karena Abu Hurairah itu juga termasuk maula Rasul, yaitu pembantu Rasul. Tapi sing penting dhewe cerita kok ana jin ngomong nek kon kepengin dijauhi beritin maca iki gitu loh. Apa jawab Rasulullah? Amma innahu qad sadaqaka fa huwa kadzubun. Kali ini dia itu benar. Artinya apa? Sing diomongno nek ayat iki bisa mengusir apa? Bangsa jin. Bener. Meskipun aslinya dia itu pembohong. Itu loh. Jadi sekali-kali ya ono benere. Benere karena apa? Karena dia takut dihadapkan pada Rasulullah. Ya gitu loh. Nah, terus Abu Hurairah melepaskan itu. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang bahwa ama innahu qad sadaqaka. Kali ini dia berkata benar kepadamu Hurairah. Dia benar berkata begitu kepadamu. Meskipun dia sendiri punya karakter wahwa kadzubun. Dia adalah tukang pembohong. Gitu. Baik. Nah, begitu juga Rasulullah SAW pernah juga didatangi oleh ifrit. Pada saat Rasulullah sholat itu didatangi oleh ifrit, mau mengganggu sholatnya itu. Saya sempat mengutip yang saya ambil dari kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim. Diterangkan di sana, inna ifritan minal jinni tafallat alayyal barihah liyaqta'a alayya shalah fa'amkanani Allahu minhu fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tasbihu wa tamduru ilaihi kullukum fazakartu qawla akhi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu khasian. Jadi Rasulullah memberitahukan tadi malam Ifrit datang menampakkan diri tatkala saya sholat. Tujuannya dia mau mengganggu sholatku, begitu. Sedianya aku ingin menangkap dia. Karena Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menangkap dia. Tapi aku enggak lakukan. Mengapa? Karena aku teringat akan doa saudaraku yaitu Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah berdoa yaitu Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doanya Nabi Sulaiman. Maka oleh karena itu faraddahu khasian, maka aku lepaskan dia, saya usir dia dengan rasa terhina. Jadi Rasulullah bilang inna ifritan, sesungguhnya jin ifrit itu telah menampakkan diri kepadaku. Tafallata ilayya, telah menampakkan diri kepadaku. Tujuannya apa? Untuk liyaqta'a alayya shalah, supaya saya terganggu salatku.
Dan fa'amkaniyallahu minhu, dan Allah memberikan kemampuanku untuk menangkap dia. Jadi bukan berarti Rasulullah nggak bisa nyekel jin, enggak. Tapi nggak dilakukan. Karena apa? Karena dia teringat akan doanya Nabi Sulaiman. Maunya Nabi, jin itu mau dicekel, mau ditaleni, mau diikat di sebuah tiangnya masjid sehingga banyak orang-orang yang bisa melihat. Maksudnya mau kepingin menguasai jin itu, begitu. Tapi itu nggak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi teringat akan doanya Nabi Ibrahim. Nabi apa? Nabi Sulaiman, yaitu Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Gitu. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Itu yang diingat. Jadi Nabi Sulaiman menghendaki kekuasaannya itu dia tidak dilakukan, tidak dimiliki oleh siapapun sesudah Sulaiman. Makanya Nabi Muhammad tidak mau memakai itu. Walaupun Nabi Muhammad mampu memegang, memenjarakan, mau mengikat jin itu mampu, tapi nggak dilakukan. Karena apa? Berarti dheweke iku tidak mendukung doanya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad itu bukan berarti orang yang rakus, karena dia diberi kemampuan oleh Allah langsung sak kuwarepe dhewe. Engko ngrebeg jin-jin dicokeli. Nggih. Khodam-khodam sing elek-elek cekeli ditaleni kabeh, gak ngono. Itu bukan solusi penyelesaiannya. Solusinya adalah perkuat keyakinan, perkuat iman, dan jangan lupakan Allah, zikir setiap saat. Jangan sampai di dalam hati itu ada hul, ada lubang, ada celah yang dimasuki oleh kekuatan-kekuatan gaib. Selama kita ini selalu berzikir kepada Allah, dan sebelum tidur kita ucapkan zikir kepada Allah sampai jiwa kita diangkat oleh Allah, maka Allah yang akan menjaga kita. Gitu. Usahakan dilaksanakan apa yang baik ini. Di samping itu juga jangan lupa mohon perlindungan terhadap gangguan orang-orang yang benci pada kita, orang yang hasud kepada kita. Jangan lupa mohon qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Termasuk juga surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini supaya terjaga dari pengaruh korin. Nggih. Karena sampean tidak sadar korin itu membisiki nek jero atine sampean dipengaruhi ngene. Iki sampean njaluk perlindungan dari Allah, bisikan yang syarr, bisikan yang jelek. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang membisikkan? Bisa minal jinnati, bisa minan nas, minal jinnati wan nas. Nah, para jamaah sekalian,
ada lagi nanti di akhirat manusia akan tetap memperkuat. Coba dilihat di surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Monggo. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya Tuhan kami. Ya, kami menjadi. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, itu nanti akan ada istilahnya peringatan dari Allah setelah manusia dan jin itu dikumpulkan bersama-sama, dan kemudian di saat di depan neraka itu mereka ditanya, ya ma'syarul jinni wal ins, para jin dan menungso, ngon kok kesasar rene iku lho ya apa, kok sampai digiring nang neraka iki ya apa gitu. Ini belum masuk neraka loh, ini belum. Karena mereka itu nanti akan digiring. Setelah diputuskan yaumul fasl, dia digiring. Makanya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi wong kafir iku besok bakal digiring ke neraka dengan berbondong-bondong. Iku nak surat apa ya? Aku lali. Sapa sing eling ayo. Surat bukan surat Az-Zumar. Ya, surat keberapa itu? 39. Ayo digoleki ayat-ayat sing hampir akhir. Wis goleki, ngene gak ngono gak aktif sampean. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza
ketemu? Ya, ya. Coba artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berhubungan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata pada mereka, apakah belum pernah datang padamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya. Ini masih digiring mereka. Wasiqa, dan digiring alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama, menuju ke neraka jahanam dengan keadaan zumara, berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Nah, kemudian hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ketika sudah sampai di situ tapi belum masuk, ya, baru sampai di tempat itu, kemudian dibukakan pintunya sudah terbuka, futihat abwabuha. Jadi wis siap masuk mereka, tapi belum dimasukkan. Nah, kemudian penjaga neraka itu bertanya, Rek, lapor ini, kok kesasar ini? Kan mestinya kon biyen kan kepengin nang swarga to. Nah kok rene? Kon biyen kan tahu sholat. Iya, kon biyen tahu puasa to. Iya, kon biyen tahu macam-macam lah. Kan kepengen nang swarga, tapi kok rene? Berarti kon iki kesasar iki, ngono lho. Apa mungkin kesasar di sana? Enggak. Kesasarnya itu semasa di dunia. Karena diajak kepada kebenaran dia menolak. Diajak untuk berperilaku yang benar dia tidak mau, malah senengannya melakukan kecurangan. Itu jenenge orang yang menyesatkan dirinya sendiri. Besok digiring ke sana. Nah, terus penjaga itu bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Begitu. Kon kok sampai rene lho. Apa kamu dulu belum pernah didatangi oleh orang-orang yang mengajak kalian untuk mendengarkan ayat-ayat Tuhan kalian, dan juga sekaligus memberi peringatan kepada kalian akan datangnya hari pertemuan ini? Apa belum pernah kamu dengarkan? Apa mereka katakan? Qalu bala. Ya iya Rek. Oh malah omahku cedake masjid kok. Temboknya masjid di omahku lho jejer. Misalnya omah-omahane aku arepe nang masjid ya kari melangkah tembok ngono tok ae, cedhak. Ya krungu nek ngono tok ae gitu. Tapi walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi memang walakin haqqat, tetapi memang sudah
satu ketetapan yang yakin perintah dan firman Allah itu ditujukan kepada orang-orang kafir, bahwa orang kafir akan menerima akibat siksa dari perbuatan mereka sendiri. Tuh. Maka karena itu mereka ditahan dulu di situ. Nanti naudzubillah kita jangan sampai tertahan. Karena insya Allah orang-orang mukmin setelah ditentukan, diputuskan di yaumul fasl, maka dia juga digiring sama ya, sebagaimana yang diterangkan di ayat berikutnya, wasiqal, di ayat 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Alangkah bahagianya, silakan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berhubungan, sehingga apabila mereka sampai padanya surga dan pintu-pintunya dibukakan, penjaga-penjaganya berkata pada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa juga nanti digiring pula secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bertingkat-tingkat, ya. Kemudian hatta idza ja'uha, ketika sampai dia datang ke sana, kemudian wa futihat, kemudian dibukakno. Nah, saja ambek wong kafir mau. Wong kafir itu begitu sudah berada di pintu neraka, pintunya sudah terbuka. Jadi begitu datang ke tempat itu, mereka tahu apa yang ada terjadi di neraka itu. Dan ya, ini wong bertakwa digiring ke sana, kemudian sampai ke sana, terus baru dibuka no pintu. Yang namanya tamu kehormatan. Tamu kehormatan itu mesti disambut. Sambutan pertama adalah membuka pintu. Kemudian si penjaga surga itu sambil mengucapkan salamun alaikum tibtum, salamun alaikum tibtum. Nek bahasa kita, ya assalamualaikum. Jadi nanti ucapan salam itu juga di sana. Malaikat-malaikat penjaga surga juga akan memberi salam pada kita. Tidak hanya sekedar salamun alaikum, gak ngono. Ya tetap menggunakan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan malaikat waktu itu, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Dan jangan berpedoman kepada konteks atau pada ayat ini salamun alaikum terus engko nek petok ganti salame diganti. Nggih. Misalnya sama pedok konco salamun alaikum, gak ngono. Ya. Itu maknanya
keselamatan atas kalian. Ucapan yang dituntunkan oleh Allah dan malaikat pada waktu Nabi Adam sudah diciptakan waktu itu, maka ucapannya salam adalah Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Malah kemudian Nabi Muhammad menerangkan sapa singanya Assalamualaikum oleh pira 10 gitu betul. Nek Assalamualaikum warahmatullah oleh pira 20. Nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh pira 30. Ngono. Nah, saya kini kita ini mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah, ya kalau bisa disempurnakan. Sampeyan yang ngono, aja dadi wong medhit. Nek dikai salam ya kudu dibales. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nek dikai wong salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku wis sepadan. Atau bi ahsana minha, atau lebih bagus lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, gitu. Walaupun ucapannya hanya Assalamualaikum misalnya, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Ada nggih? Ya, nek sing pedhok gawe salam, Assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi, ngoten. Pun. Jadi malaikat itu nanti akan menyapa kita, insya Allah, nggih. Semoga menyapa kita, nggih. Ojo seperti takon nang wong kafir mau. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ojo sampai, nggih. Kalau bisa kita mendapatkan sambutan dari para malaikat yang menjaga surga itu dengan ucapan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ngoten nggih. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum. Ngono nggih. Biasa ku ana tengerane dhewe-dhewe. Iki sing tukang ngantuk iki ana sing rada iya. Ya, itulah insyaallah nggih. Yang penting kita mohon agar kita nanti disambut oleh malaikat yang menjaga pintu surga dengan Salamun alaikum tibtum. Tibtum berarti Anda thayyib. Baik. Itulah maka yang penting kita jangan sampai melupakan kalimat-kalimat thayyibah. Pekerjaannya harus yang thayyib. Mulane kalau kita beribadah kepada Allah itu hendaknya menggunakan bekal dari hasil yang thayyib. Hasil yang bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu mencintai yang thayyib, maka dia tidak akan menerima amalan orang dari hasil yang tidak thayyib. Berarti yang diterima oleh Allah itu hanyalah orang-orang yang menggunakan hartanya, kekayaannya dari hasil yang thayyib. Mulane nuwun sewu sampean kandhani dulur-dulur mbok menawa isek kesasar dalane tau nyolong wae wong, nggih. Nyolong iku cara kasare, nek cara aluse ngono korupsi, ngoten nggih. Nek tahu korupsi wae wong terus oleh korupsi digawe bodal haji kandhani aja ngono nggih. Mergo apa? Gak bakal diterima mbek Allah.
Mergo ibadahmu nek oleh sangu teko oleh nyolong, Allah gak bakal nampa. Kejaba nek hajimu hanya kepengin supaya diceluk Pak Haji. Ngoten nggih. Oh, neman kan nggih saestu. Karena apa? Karena kalau hasil yang tidak thayyib Allah menolak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Mane jangan berangan-angan kepengin berbuat baik tapi oleh nyolong, termasuk kepengin bangun masjid tapi ngingoni tuyul nggih. Hati-hati nggih, aja sampai temenan aja sampai. Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin bisa kita berikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengertian dan wawasan kita agar kita lebih berhati-hati menjaga hidup ini. Jangan sampai terpengaruh, terprovokasi oleh para qarin dan oleh khotam-khotam itu. Nggih, hati-hati. Nek ana bangsa yang lain yang datang menjelma apapun terus menawari sesuatu, sebaiknya ditolak mawon nggih. Aja dituruti, nanti sampean kebulet terpengaruh pada pengaruh yang tidak baik. Baiklah Ibu, Bapak-bapak, saya cukupi sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah pada kita semua dan selalu membimbing kita ke jalan yang benar, sehingga kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terpenting lagi waqina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.